Sepak bola Inggris lagi panas-panasnya. Bukan cuma soal gelar, tapi juga soal gengsi. Di satu sisi, ada tim yang udah langganan di puncak. Di sisi lain, ada tim yang lagi berusaha bangkit dari keterpurukan. Dan akhir pekan ini, satu pertandingan bisa bikin peta klasemen berubah drastis. Chelsea kontra Manchester City. Laga yang kelihatannya biasa, tapi sebenarnya penuh tekanan di kedua sisi. Perburuan gelar Premier League musim ini makin mengerucut. Dua nama besar masih saling sikut di papan atas, Arsenal dan Manchester City. Memang jarak poin di antara mereka masih terasa, tapi dalam sepak bola kita semua tahu, yang jauh bisa jadi dekat, yang aman bisa tiba-tiba tergelincir. Dan City sekarang ada di posisi yang gak biasa buat mereka. Akhir pekan nanti, City harus melewati jalan yang gak mulus. Mereka akan bertandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge, tempat yang sering jadi kuburan kecil buat tim-tim besar. City datang dengan satu misi, curi 3 poin, atau siap-siap ucapkan selamat tinggal ke gelar. Dengan sisa 8 pertandingan, setiap laga sekarang rasanya seperti final. Apalagi setelah mereka gagal di Liga Champions. Fokus City sekarang tinggal 2 turnamen, Liga dan FA Cup. Dan kalau mereka sampai terpeleset di sini, Arsenal bisa makin santai di atas sana, sambil ngopi mungkin. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan cuma soal Manchester City. Chelsea juga punya urusan yang belum selesai. Dengan 48 poin, posisi mereka masih di luar zona aman Eropa. Poin mereka bahkan sama dengan tim seperti Liverpool dan Brentford. Artinya, satu kemenangan bisa naik, satu kekalahan bisa tenggelam lagi. Chelsea sekarang lagi di posisi yang, jujur aja, bikin fans deg-degan tiap minggu. Udah gagal di Eropa musim ini, mau nggak mau, target mereka sekarang jelas, tembus 5 besar. Dan kalau bisa, sambil nyikut City sekalian. Lumayan, bantu Arsenal dikit. Walau tampil di hadapan publik sendiri, tapi The Blues tidak lebih diunggulkan ketimbang tamunya dari kota Manchester itu. Chelsea memasuki pertandingan ini dengan posisi ke-6 pada klasmen sementara, dengan 48 poin dari 31 laga. Mereka tertinggal tipis 1 angka dari Liverpool di posisi ke-5 atau batas akhir zona Liga Champions untuk musim depan. Sementara itu, Manchester City berada di posisi kedua dengan 61 poin. The Citizen terus menekan pemuncak klasmen, Arsenal, dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga tekanan dalam perburuan gelar, sekaligus mereduksi selisih 9 angka. Pertemuan kedua tim dalam beberapa musim terakhir cenderung berpihak kepada Man City. Dari 10 pertemuan terakhir di Premier League, City mendominasi dengan mayoritas kemenangan, meskipun beberapa kali terjadi pula hasil imbang dramatis. Namun, kondisi terkini kedua tim menunjukkan dinamika yang menarik. Chelsea datang dengan performa yang tidak stabil, termasuk kekalahan beruntun pada 2 laga terbaru mereka di Liga Inggris sebelum menjamu The Citizen pekan ini. Sedangkan Man City, mereka pun sebenarnya tidak terlalu maksimal pada 2 laga terbaru di Liga Inggris karena hanya meraih 2 imbang. Bedanya, City dalam moral positif melihat hasil pada gelaran domestik lain, seperti Piala Liga dan FA Cup. Dalam 5 pertandingan terakhir Chelsea di semua kompetisi, mereka mengalami 4 kekalahan dan hanya 1 kemenangan. Satu-satunya kemenangan tersebut diraih The Blues dari tim kasta bawah Inggris, Port Vale, 7-0 pada ajang Piala FA. Masalah Chelsea tidak hanya pada hasil, tetapi juga pada kondisi skuad setelah absennya pilar penting, seperti Reece James, Levi Colwill, dan Enzo Fernandez, baik karena cedera maupun skorsing. Kondisi ini membuat kedalaman skuad terbatas dan memaksa Liam Ross Senior untuk melakukan rotasi yang kurang ideal. Tapi, Chelsea tetap memiliki potensi ancaman yang besar di lini depan dengan kehadiran Cole Palmer dan Joao Pedro yang menjadi tumpuan utama dalam mencetak gol musim ini.
Jika mampu menemukan kembali efektivitas di depan gawang, Chelsea tetap bisa menyulitkan Manchester City, terutama dengan dukungan publik sendiri. Di sisi lain, Manchester City datang dengan status sebagai tim yang lebih stabil secara keseluruhan, berkat performa impresif di partai besar. Kemenangan atas Liverpool dan Arsenal jadi penegasan kualitas mereka dalam pertandingan dengan tekanan tinggi. Namun, City juga tidak sepenuhnya tanpa masalah, yang bisa terlihat pada laga terbaru mereka di Liga Inggris melawan West Ham. Meski mendominasi dengan puluhan percobaan tembakan, namun efektivitas penyelesaian akhir terbukti masih membayangi skuad Pep Guardiola. Partai nanti kemungkinan ditentukan oleh keseimbangan antara agresivitas dan disiplin taktik dari kedua manajer. Chelsea cenderung lebih terbuka dan mengandalkan kreativitas di lini depan. Sementara City mencoba mengontrol permainan melalui penguasaan bola dan tekanan tinggi yang terstruktur. Jika Chelsea mampu memanfaatkan momen awal dan mencetak gol lebih dulu, mereka berpotensi mengubah arah pertandingan. Namun, andai City mampu mengendalikan tempo sejak awal, mereka memiliki kapasitas untuk mematikan kreativitas Chelsea dan mengambil alih kendali permainan. Pada akhirnya, pengalaman dan kedalaman skuad Manchester City diprediksi bisa menjadi faktor pembeda dalam pertandingan ini, khususnya dalam situasi-situasi krusial yang membutuhkan ketenangan dan efisiensi tinggi. The Citizen masih cukup layak diunggulkan meraih 3 angka penuh berkat stabilitas permainan dan pengalaman mereka dalam laga besar. Tapi tidak berarti The Blues akan tanpa perlawanan, mengingat partai berlangsung di Stamford Bridge. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal 3 poin, tapi soal siapa yang lebih siap mental dan jam terbang. Chelsea lagi butuh pembuktian untuk perbaiki posisi klasemen. Manchester City lagi butuh keajaiban buat ngejar Arsenal. Dan kita, ya tinggal duduk manis, nonton sambil siap-siap debat di komentar. Jadi, menurut kalian siapa yang menang? Tim Biru London atau Tim Biru Manchester? Like, share, dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Karena di sini kita bahas sepak bola bukan hanya skor semata. Terima kasih banyak dan salam Hyperbola Mania.